سيدنا معاذ بن الله محمد بن عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد بن علي وعلى وسلم وسلم سيدنا وحبيبنا مدتنا الشجرات والسجدات التي العبيد عبد الله بن علوي الحجاج بن يوسف بن روحي سلطان العالمية صحة القادر بلال وسلم محمد سلمان وسلم كدياسي سلم يوسف بن روحي الألام وسلم روحي سلام وعليك هذا الأقصى سلام سلم وكرم رحمه الله سلم روحي سيحتاج من سلام الجزائر رحمه الله سلم روحي سيد عثمان بن عبد الله بن عبد الله العلوي سلم السلام الإمام النووي بن عمر بكر رحمه الله سلم شافعي بن أحمد قاضي رحمه الله سلم روحي Habibul Allah Bapak Bapak Habib Habibul Rahman Allah Syekh Habib Habib Hussein Allah Tasawwur Bismillah Habib Rahman Muhammad bin Abdul Qadir Sabab Sunnawi Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Sabab Rahimahullah Sayyidina Walidina Kibin Kabin Semua Taruh Sunnawi Kita Tabi Tajanza Sunnawi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Sunnawi Al-Qurub Syekh Muhammad Asyik Asyari Jallah Suruh Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Baqalat وما شيخي وما شيخنا أنه الكريم يا وكل لهم يرحمهم الذي درجات بالجنة ويعود علينا من بركات وأسرار والواد وعلوم ونفعات في الدنيا والآخرة سنة وسنة من أمر بهذا المسل الوسيلة وصلوا وقرهم وزلوا عليهم أجمعين وغفر لهم ويرحمهم وعافهم وطهرهم وادخل الجنة مسواهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثني من أنفع به أوامرك وارزقني فهما كيف أناديك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني رحم النبي والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغنني بنور الفهم وارزقني
teman sekalian buka halaman 11 garis paling bawah. An-niyatu, ya itu ya Pak. An-niyatu salasu darajatin. Halaman 11 baris paling bawah ada di sebelah kiri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambiyati salasu darajatin. Kanakis sholatu fardhan wajaba masbul fi'li ta'yinu wal fardiyatu wa kanat nafilatan qatatan al-zata sababin wajaba masbul fi'li ta'yinu wa kanat nafilatan wajaba masbul fi'li faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli khairin amin. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berada dalam rangka kita takziah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu tadi sholat waktu maghrib, dan sekarang kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu talabul ilmi. Muzakarah pada malam ini yaitu kita baca lanjutan yang telah lalu kita Sabina. Jamaah sekalian, malam ini kita berada malam tanggal 6 daripada bulan Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Ya, malam ini tanggal 6 Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan, Lebaran. Apanya lagi itu? Syawal, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya Muharram lagi. Begitu. Teman-teman sekalian, di sini perihal masalah tingkatan atau derajat masalah niat. Yang lalu masalah rukun sholat. Ya, rukun sholat. Walaupun sholat itu adalah pekerjaan kita setiap hari, ya. Tapi jangan bosan perihal kajian masalah sholat. Ada orang begini sih, pelajarannya masih di sholat juga, gitu. Orang lain, orang Barat, orang Amerika sudah sampai ke bulan, kita masih lihat masalah sholat. Atau ada orang belajar fikih masih di bab air mulut, gitu, masih bab air aja. Orang lain udah maju ke mana-mana, ya. Gitu. Orang kafir itu sampai ke bulan, kita masih masalah air. Emangnya orang hidup di dunia ini nggak perlu dengan air? Andai kata orang itu hidup di bulan itu perlu nggak sama air? Perlu sama air. Coba bapak nih sehari, ya sehari nggak ada air. Yang mati pagi-pagi juga udah nyari air mana, gitu. Listrik mati, ya. Sumber pompa nggak ada, air pump mati. Ya, hujan enggak, 2 hari aja nggak ada air. Ya, coba gimana? Ya,
pasti kita udah nggak tahan 2 hari nggak ketemu air. Ya, gitu. Jadi jangan kesoan ngeremehin masalah air. Bab air itu banyak, ya masalah bab air. Nah kita ini udah lompat nih yang masalah sholat. Tapi bab air, bab najis, ya, bab bersuci, toharah, bab wudu, ya berarti udah lewat. Ya berarti udah pintar semua yang ada di sini. Gitu. Kelihatannya potongan orang pintar semua. Ya tinggal jahitannya aja. Ya, potongan yang kelihatan tinggal jahitan sama. Ya kalau udah dijahit tinggal diobras. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu salasu darajat. Niat itu terbagi 3 tingkatan. Gitu. Jadi derajat atau tingkatan niat, ya Pak. Yang lalu telah saya sampaikan, an-niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Namanya niat. Ya di dalam hati. Kalau di lidah dengan lisan namanya lafaz niat. Yang disebut talafuzun niat. Ya, melafazkan niat. Jadi dilafazkan. Nah di sini niat mahal yang qalbu, tempatnya di dalam hati. Gitu. Makanya orang kadang-kadang bilang ya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Orang tergantung niatnya, ala niati tergantung niatnya. Begitupun ibadah. Ya, itu tergantung niatnya. Karena kenapa kok pakai niat ibadah? Ya, hanya ibadah yang pakai niat. Yang lain nggak pakai niat. Kenapa kok ibadah pakai niat? Karena di dalam ibadah itu ada fardu, ada sunnah, gitu. Ada fardu, ada sunnah, maka yang dibedakan adanya di niat. Ada orang yang nggak pakai niat. Bagaimana ngebedainnya antara yang fardu dan yang sunnah? Sholat ada fardu, ada sunnah. Puasa ada fardu, ada sunnah. Wudu ada wudu yang fardu, ada wudu sunnah. Sunnah wudu. Makanya di situ adanya di niat. Ya kadang ada orang suka buat apa sih pakai niat-niat, gitu. Pakai nawaitu, pakai usul-usuli. Nah itu orang belajar ngajinya belum jauh, gitu ya. Usulnya belajar jauh di Saudi, gitu. Ya, gitu. Jadi niat itu ya yang bisa membedakan mana ibadah, mana adat. Mana adat, mana ibadat. Adat artinya biasa. Kayak kita mandi, ada mandi adat, ada mandi ibadah. Kayak gitu. Mandi adat mana? Mandi sehari-hari, Senin, Kamis, Selasa, Rabu. Ya, gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Itu mandi biasa. Ada pun mandi sunat Jumat. Jadi dia mandi ibadah kalau Jumat. Kalau tiap hari mandi pagi, sore, itu namanya mandi adat. Mandi biasa. Ada pun mandi ibadah, contohnya mandi hari Jumat. Mandi sunnah. Mandi ibadah tuh. Hari Raya Idul Fitri, mau sholat Id. Hari Raya Idul Adha. Hari Asyura. Ya, itu ada niat untuk mandi sunnah. Adapun yang wajibnya mandi, ada lagi mandi wajib. Yaitu mandi jinabat, ya, mandi habis setelah haid, kan gitu. Ya, mandi junub, itu bahasanya. Jadi itu ada adat, ada ibadat. Makanya di dalam ibadat ada yang fardu, ada yang sunnah. Dibedai, makanya di situ ada niat. Gitu. Ya, baik di sini. Niatu salasu darajat. Niat itu terbagi kepada 3 tingkatan, gitu, 3 derajat. In kanatis sholatu fardhu wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Ya. Jadi niat itu, ya, contohnya di sini saya ambil, ya. Yang disebut niat kan tadi tuh, ya, adanya di dalam hati. Di dalam hati. Nah, di dalam sholatnya lihatin di sini.
Ya inkanatu sholatu fardhon, kalau sholatnya sholat yang fardu, ya mana sholat fardu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, yang sholat fardu itu, ya. Saya lagi rancang nih Pak nih. Ya, rancang, rada batuk, rada enggak. Daerah ada kencing nggak enak sakit, ya anyang-anyang, gitu kan? Anyang mungkin, anyang enggak. Jadi indana tisolatul fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Jadi bila keadaan sholatnya sholat yang fardu, maka wajib gitu. Qasdul fi'li, maka wajib ada maksud menyengaja gitu. Ya, maksud sengaja apa? Menyengaja. Contohnya kita sengaja sholat, aku sholat gitu. Kalau sholatnya sholat fardu nih, bapak niat sholat fardu, aku sholat gitu. Ya, namanya menyengaja. Kalau orang dulu pakai bilang sahjaku, aku sholat. Apa itu sahjaku? Sengaja aku sholat, gitu maksudnya. Puasa, sahjaku niat puasa, gitu. Ya kan? Sahjaku niat berwudu. Apa itu sahjaku? Sengaja aku berwudu, gitu sahjaku namanya. Ya. Jadi di sini inkanat, ya, katakan inkanat sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholatnya sholat fardu, adanya sengaja untuk melaksanakan sholat fardu itu. Contoh, kita mau sholatnya sholat apa? Sholat maghrib, sholat wajib, sholat maghrib fardu atau sunnah? Fardu. Nah, makanya di sini ada qasd, yaitu kita pertama aku sholat dalam niatnya Pak nih. Satu, aku sholat. Gitu. Namanya qasd, kita bermaksud bahwa kita bisa sholat. Nggak usah pakai begini, Allah juga tahu bahwa kita mau sholat. Nggak pakai masalah bukan masalah Allah tahu atau nggak tahu. Ya, Allah juga tahu kita sholat. Yang nggak sholat aja Allah lebih tahu juga. Dan gitu kan? Jadi di sini buat kita ini. Ya, karena kenapa? As-sholatu hiya aqwalu wa af'alun. Yang namanya sholat itu adanya perkataan-perkataan, adanya ucapan, maka kita ucapan. Wa af'alun adanya perbuatan. Juga di situ adanya qaulun di dalam hati, yaitu niat. Nah, di sini pertama aku sholat. Kan gitu. Kalau kita wudu, aku wudu. Kayak bermaksud bahwa ini sholat. Nyatakan di sini wajib qasdul fi'li, bermaksud ingin mengerjakan, untuk melakukan. Melakukan apa? Sholat. Kedua, kalau sholatnya sholat fardu, maka sebut aku sholat fardu. Dua kembali itu. Aku sholat fardu. Karena ada sholat sunnah, maka menyatakan aku sholat fardu. Ini kalau sholat fardu nih. Kemudian karena sholat fardu ada 5 atau ada 6 termasuk Jumat, maka sebut kalau sholat maghrib aku sholat fardu maghrib. Jadi qasd ta'arud lil fardiyah ta'yin. Qasd ta'arud ta'yin. Ya, apa itu maksud qasd ta'arud ta'yin di sini? Wa ta'yin wal fardiyah itu. Pertama bermaksud kita mengatakan di dalam hati kita niatnya aku sholat, sholatnya sholat fardu, menyatakan lil fardiyati, ya, menyatakan untuk kefarduannya. Karena sholatnya sholat fardu, aku sholat fardu. Fardu apa? Maghrib. Fardu apa? Isya. Fardu apa? Subuh, gitu. Jadi di dalam takbiratul ihram, Bapak nggak usah banyak-banyak, ya, nggak usah bingung, jangan sampai bingung. Maka 3 aja dulu disebut. Allah, aku sholat fardu maghrib. Allah, aku sholat fardu isya. Allah, aku sholat fardu subuh. Gitu. Jadi aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu zuhur. Gitu. 3 aja tuh.
masalah 2 rakaat, 3 rakaat itu sunnah hukumnya. Ya, 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Kan sholat itu jisamsu. Ya kan? Jisamsu 2, 3, 4. Ya kan? Jisamsu kan 2, 3, 4. Sholat 2 apa sholat 2? Subuh. 3 maghrib, 4 bisa Johor, asal jisamsu. Ya, jisamsu. Gitu. 2, 3, 4 gitu. Kita pulang saya dirokok lagi. Tidak merokok. Yang ada yang saya merokok ini benar. Batuk-batuk. Jadi 3. Allah. Nah, di dalam hati itu. Ya, Allah, aku sholat fardu maghrib, Allah, aku sholat fardu isya, gitu ya. Itu aja. Kalau panjang-panjang Bapak nih, sunnah. Contohnya, Allah, aku sholat fardu maghrib 3 rakaat, ikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Kalau panjangan tuh, ya kan panjang tuh. Iya, Allah. Iya, kalau itu panjang udah nggak mengapa ya. Tadi Samsul lagi terus. Allah, aku sholat fardu maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat ikut imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Yang itu kepanjangan tuh. Itu sunnahnya. Ya, yang wajibnya 3. Aku sholat fardu isya, aku sholat fardu maghrib. Kita aja udah, itu cukup tuh. Ya, gitu. 3. Jangan salah. Tapi lafaz takbir atau ihramnya yang benar. Allah gitu. Jangan terus Allah. Ada Allah. Enggak ketemu aja. Kan harusnya pakai Allah. Akbar kita kan kalau betul. Allah aja. Ya kayak salam harusnya assalamualaikum kita kan tidak ada. Assalamualaikum. Itu udah salah. Awalnya benar, salamnya salah. Udah salatnya tetap aja ya. Ya nggak sah. Dari tengah sampai akhir benar. Nggak punya kalimat lafaz awalnya salah udah. Allah. Gitu. Dari pertamanya udah salah. Gitu. Ya itu. Jadi kalau Bapak pas ngaji, setiap pas ngaji baru tahu kekurangan saya banyak. Kalau Bapak nggak ngaji-ngaji, udah pintar aja udah. Itu termasuk saya. Jadi begitu. Semakin kita mengkaji, semakin tahu kekurangan itu. Oh, kalau gitu saya kemarin kurang benar. Bukan salah, kurang benar. Ya, kalau saya bilang salah, Bapak, saya udah umur segini masih salahin aja. Ya, gitu. Jadi begitu, 3 tuh yang disebut. Apa yang disebut maksudnya qasad? Qasad itu bermaksud kita sholat. Ta'yin menyatakan. Apa menyatakan sholat apa? Karena sholatnya ada 5. Kalau maghrib sebut maghribnya. Nah, kemudian wal fardiyatu yaitu sebut. Gitu. Ya. Apa? Sebut lil fardiyatinya. Jadi sebut kefardiannya. Jadi qasad ta'aruf ta'yin. Ta'aruf lil fardiyah artinya menyatakan kefardiannya. Aku sholat fardu maghrib. Apalagi Jumat. Ya, Bapak nih kalau sholat Jumat jangan salah niat. Kalau ada orang niat usolli fardu Jum'ati, salah gitu. Yang benar usolli fardu Jumu'ati. Tuh. Ya, aku sholat fardu Jumat. Gitu Pak. Kalau Bapak bilang aku sholat fardu Jumat, udah Bapak nggak sah. Jumu'ati. Gitu. Hah? Iya, mereka Jumat. Jumat. Ya, aku sholat fardu Jumat. Gitu Pak. Ya, gitu tuh. Jadi usolli fardu Jumu'ati. Ya, usolli fardu Jumu'ati.
Jadi Jumu'ati. Paham tak? Jangan sampai ngingetin doang nih, Bapak udah orang Solo udah lewat babnya. Ya gitu. Babnya bukan Jum'ati tapi Jumu'ati. Ya. Sholli fardhu maghrib. Aku sholat fardhu maghrib. Gitu. Ini baru itu dulu. Akan belum paham. Ya Pak. Oh, tadi kan niatnya aku niat fardu sholat. Kalau niatnya yang niat fardu maghrib, udah pakai apa? Niat fardu maghrib, pakai aku. Iya. Maknanya usolli aku sholat. Itu maknanya. Kan ada usolli, berarti aku sholat. Oh, saya pakai bahasa lain, saya sholat. Saya mau pakai bahasa lain, gue sholat. Gitu. Mau pakai lain lagi, ana sholat. Gitu kan? Ya kan? Itu. Mau pakai Sunda dalamnya. Ya yang penting tadi karena usolli artinya aku sholat. Kalau musolli kami sholat. Gitu. Jadi itu pakai aku sholat. Kan kita nih, aku nih, gitu kan? Gitu. Biarpun jadi imam tetap musolli. Ya, gara-gara mentang-mentang jadi imam musolli. Tetap aja kan? Musolli. Kan nanti ada niatnya. Apa? Imaman. Yang makmuman. Udah nggak usah main colek-colek. Ya. Kadang-kadang ada orang suruh ribut. Oh apa? Mana dalilnya? Tapi dia sendiri pakai tuh yang tadi dalil. Ya, Bapak cari dalilnya. Main colek-colek nggak ada, Pak. Ya kan? Gitu. Ada orang adanya di niat. Mau makmuman, mau imaman adanya di niat. Nggak main colek. Kalau semua orang main colek baru datang. Wah, ini lagi siapa yang dicoleknya? Nah, sini nih ya. Colek. Oh, kan lagi ada lagi orang datang lagi. Colek aja. Kalau orang lagi colek, yang datang yang belakang mau nyalain imam? Nggak bisa. Tuh. Enggak. Ya, bagaimana? Dia mau nyalain imam? Nggak bisa. Nyalain yang belakangnya. Yang belakangnya bukan nyalain dulu. Ya, nggak ada yang colek-colek adanya imam dan imaman gitu. Ya, itu nggak ada cara tuh. Cari di kitabnya. Ya, gitu. Masalah colek-colek. Ya, tapi apa? Ada orang yang bisa melihat tuh di YouTube, enaknya nggak ada ini. Ya, Allah Akbar. Nah, gitu. Jadi katanya tuh caranya takbir dulu baru nyolek. Ya, ada ngajarin begitu. Ya, iya. Itu ngajinya udah jauh tuh. Ya Pak, gitu ya. Jadi aku sholat. Iya. Aku sholat. Gitu. Ya, aku sholat fardu maghrib. Itu Pak, cukup. Ya, saya terusin. Ini tadi sholat fardu. Wa in kanat nafilatan wa aqtatan aw zaka sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Nah, di sini nih Pak. Kalau kita sholatnya sholat sunat, dinyatakan di sini, ya wa in kana nafilatan. Kalau sholatnya sholat sunat, nafilatan muaqqatan, sholat sunat yang mempunyai waktu, ya, maksudnya yang mempunyai waktu, al-zata sababin atau yang mempunyai sebab, gitu, ya, yang mempunyai sebab. Sabar saya jelasin. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka dia itu ada bermaksud dan menyatakan sholat apa. Nggak perlu pakai fardu lagi. Kan sholat sunat. Gitu. Sholat contohnya. Sholat yang ditentukan waktunya. Ya, sholat yang mempunyai waktu. Sholat apa Pak yang punya waktu? Satu hak. Tahajud. Sholat rawatib,
gitu. Kan relatif qobliyah dan ba'diyah itu kan ada waktunya, ya gitu. Kalau tadi ada lagi sholat duha kan ada waktunya, ya. Sholat tahajud ada waktunya, gitu. Jangan pagi-pagi. Basah nih, tapi habis wudhu, ngapain? Mau sholat tahajud, ngigo itu kan. Pagi-pagi, ya, jam 8 pagi mau sholat tahajud, berarti ngigo. Bukan pada tempatnya. Nah di sini yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, gitu ya, sholat qobliyah ba'diyah. Kan ada maghrib tuh, qobliyah maghrib sama ba'diyah maghrib, gitu. Maka di sini sebut apa? Usolli, ya kan? Ini karena sholat sunat nih, ntar baru ya. Jadi sebut apa caranya? Caranya saya niat sholat apa tuh? Gitu. Ya contohnya sholat yang mempunyai sebab. Tadi yang punya waktu. Atau sholat yang mempunyai sebab. Contohnya sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana? Sebab adanya gerhana matahari, gerhana bulan, kan ada sebab tuh. Ya, sholat istisqa, sholat sebab minta hujan. Sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat yang mempunyai sebab. Gitu. Kan punya sebab tuh. Ya sebab hari raya, gitu, sholat id. Maka di situ ya sholat mau pakai sunnah boleh. Ya, jadi di sini maksudnya di sini ya qasdul fi'li wa ta'yin. Ya, sebut aku sholat apa tuh? Aku sholat gerhana, gitu. Ya, aku sholat gerhana, aku sholat id, aku sholat qobliyah, aku sholat ba'diyah, gitu. Kan nggak ada baru gitu, bukan baru. Jadi langsung aja nggak apa-apa. Bapak mau pakai kesunahan nggak boleh. Aku sholat sunnah qobliyah maghrib boleh, aku sholat sunnah qobliyah isya, gitu. Jadi boleh itu pakai menyatakan sunnahnya. Dan enggak pun nggak apa-apa. Ya, gitu. Langsung. Nah kalau udah ketahuan tuh bahwa itu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu sholat sunnah. Jadi nggak usah sebut sunnah, nggak apa-apa. Langsung. Allah, aku sholat qobliyah maghrib, gitu. Ya, jadi cuma begitu dan aku sholat qobliyah maghrib. Jadi qasad sama ta'yin, gitu kan? Ya, qasad sama ta'yin. Jadi nggak sebut sunnahnya karena bukan wajib, memang sunnah udah ketahuan. Nah, kalau sholat gerhana sunnah juga. Ya, sholat yang mempunyai sebab, gitu. Kalau yang mempunyai waktu ya sholat tahajud, sholat duha, gitu. Ya, kayak gitu. Jadi itulah niat namanya. Ya, kalau sholat fardu sebut 3, aku sholat fardu maghrib. Kalau sholat sunnah tadi yang mempunyai sebab sebutnya 2 kali. Boleh. Aku sholat qobliyah isya, gitu. Aku sholat qobliyah maghrib, gitu kan? Ya, gitu. Nggak pakai bilang sunnah nggak apa-apa. Mau sempurnain nggak apa-apa. Aku sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholat sunnah kali Idul Fitri. Aku sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah kali Idul Adha. Aku sholat sunnah Idul Adha. Boleh juga. Ya, kayak gitu. Karena dia kan bukan fardu, ketahuan. Ya, itu sholat yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab. Jadi qasdul fi'li wa ta'yin. Jadi bermaksud bahwa sholat dan ta'yinnya yaitu apa ta'yinnya? Itu umpamanya qobliyah maghrib, gitu. Wa in kana nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Gitu. Kalau sholatnya sholat mutlak, ya yang tidak mempunyai ketentuan waktu, maka dia itu cuma sengaja sholat doang. Aku niat sholat 2 rakaat, gitu kan? Ya, sholat yang sholat mutlak. Contoh bapak begini nih, ya, bapak udah sholat, ya, udah sholat apaan nih? Sholat qobliyah udah, ba'diyah udah umpamanya. Bapak datang ke masjid, ya. Bapak datang ke
masjid. Sholat tahiyat masjid. Habis sholat tahiyat. Kalau sholat tahiyat masjid apa tuh? Sholat apa? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah yang mempunyai sebab. Kenapa? Karena sebab kita datang ke masjid. Ya, sebab kita datang ke masjid. Kalau nggak datang ke masjid di lapangan, mana ada sholat sunnah lapangan? Sholat sunat tahiyat lapangan. Ya ada. Ya. Jadi adanya sholat sunat tahiyat masjid. Nah, ketika Bapak sholat sunat tahiyat masjid, habis sholat tahiyat masjid, Bapak pengen niat lagi, pengen sholat lagi 2 rakaat udah. Allahu sholat 2 rakaat udah gitu kan? Ya, nggak usah pakai sebut mutlak atau sholat sunnah mutlak, nggak usah. Ya, sebut aja langsung aku sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Namanya sholat sunnah mutlak yang nggak ada ketentuan waktunya. Bapak pengen sholat sunat doang nih, gitu. Sholat duha udah, ya sholat apa udah selesai semuanya, ya kan? Bapak datang ke masjid atau datang ke musola, habis sholat tahiyat masjid baru sholat mutlak boleh, gitu. Nggak ada sebab tuh. Ya jadi kapan aja namanya, ya. Terus kalau umpamanya Bapak yang jadi masalah, Ustaz, bagaimana saya nih biasa sholat qobliyah Jumat, ya, tapi masjid itu ngadain sholat azannya sekali, kan gitu ya, gitu. Itu bagaimana tuh? Ya, nah ketika Bapak sendirian mau sholat qobliyah nggak jadi masalah, gitu, ya, nggak jadi masalah, nggak usah pakai malu, ya kan? Ada orang bilang sholat apa tuh? Sholat qobliyah Jumat mana ada? Katanya begitu. Itu sholat qobliyah ada. Bainal azan wal iqamah sholat. Antar azan dan iqamah ada namanya sholat. Berarti ada sholat qobliyah. Gitu. Ya sholat qobliyah mana? Ada. Cuman ghairu mu'akkada, tidak dikuatkan. Gitu. Ya. Kalau mu'akkada sangat dikuatkan, dianjurin. Gitu. Ya jadi sholat qobliyah Jumat, kalau andai kata nggak ada khutbah, ya Bapak sholat tahiyat masjid, Allah Akbar, udah sholat tahiyat. Habis sholat tahiyat masjid tiba-tiba azan, ya kan? Azan, habis azan kan khutbah naik tuh. Kita mau sholat qobliyah boleh nggak? Boleh. Nggak usah pakai bingung. Ngapain orang sholat? Orang lagi khutbah, gitu kan? Kita biasa sholat qobliyah, udah sholat qobliyah, nggak usah malu sama orang. Ini hablum minallah. Buat ngapain di masjid kalau diam aja? Kan ada orang maaf nih, habis azan pertama, tak azan lagi kan tuh. Ada orang duduk banget. Ngapain lu di masjid duduk banget ibadah? Sholat di situ ada sholat qobliyah. Dalilnya mana dalilnya? Bainal azanaini di antara 2 azan, ya sholatun ada sholat, itu maknanya qobliyah tuh. Gitu. Ngapain di masjid duduk banyak tuh? Ya kita sholat sunat qobliyah, ya orang duduk aja, pakai nengok-nengok lagi. Jadi amalan ini amalan kita, ya gitu. Setan girang kalau kita nggak sholat. Nah, ngapain di masjid kalau nggak sholat? Kan tempat ibadah. Iya. Jadi itu sholat qobliyah. Andai kata Bapak datang ke masjid, pas datang azan, gitu ya. Azannya yang cuma sekali. Bapak diri kan tuh? Diri. Ya kan, azan. Habis azan, selesai azan, Bapak pengen sholat tahiyat masjid gitu. Sholat tahiyat masjid kan, habis sholat tahiyat masjid, kan Bapak pengen sholat apa? Sholat qobliyah. Itu caranya bagaimana? Nah, gampang Pak. Ketika Bapak diri, cek, ya, azan tuh Bapak diri. Setelah azan, kan khotib tuh memang ada azan sekali. Itu Bapak digabung aja. Sholli, ya kan? Sholli sunat tahiyat al masjid
Ya kan? Apa? Digabung dong. Ya, maaf qobliyatu Jum'ah gitu. Aku yang ini. Aku sholat sunat tahiyat masjid, ya, dan atau bersama dengan sholat apa tuh? Qobliyah Jum'ah gitu. Sekalian digabung, biarpun 2 rakaat boleh. Gitu. Karena kita mau datang, baru datang. Kan? Iya, tetap 2 rakaat tapi niatnya dulu 2. Ini ada di dalam kitab. Digabung, namun itu boleh. Salam berarti. Ya, jadi boleh kalau begitu. Ya, kalau bapak pakai sholat tahiyat masjid dulu, salam, baru sholat qobliyah, nanti nggak dengerin mulut. Nah, gitu. Ya, jadi langsung aja 2 rakaat tapi 2 itu boleh. Para ulama itu membolehkan. Tapi ada yang mengatakan kalau lagi khotbah kita nggak boleh bicara, jangankan bicara, baca Al-Quran aja nggak boleh. Nah, itu lain Pak. Kalau ini bicara baca Quran ini sholat. Rasulullah ketika ada orang baru datang, Rasulullah lagi di atas mimbar. Ada seseorang datang sahabat Nabi. Nabi langsung sholatun. Disuruh itu sebelum dia duduk, suruh sholat tahiyat masjid. Jadi kita boleh, biarpun khotib lagi naik mimbar, kita baru datang tuh, udah sholat dulu tahiyat masjid. Karena Rasulullah menyebut sholat. Iya, baru datang. Itu sholat tahiyat masjid. Jadi sholat tahiyat masjid itu berlakunya sebelum duduk. Sholat tahiyat masjid. Kalau udah duduk, udah nggak berlaku sholat tahiyat masjid. Kalau sholat tasbih yang penting jangan ba'da subuh sama ba'da asar. Habis subuh sama habis asar yang jangan. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, pagi boleh, siang boleh. Orang lagi yang lain lagi pada tidur, enggak apa-apa juga. Gitu, orang lain lagi pada kerja, maka sholat tasbih boleh juga. Yang penting jangan habis subuh sama habis asar. Hah? Jadi sholat ba'da subuh sama ba'da asar nggak ada. Hanya. Ya. Jadi habis subuh nggak ada ba'da subuh. Habis asar nggak ada ba'da asar. Kenapa begitu? Mengapa begini? Ya. Jadi kalau ba'da subuh emang Rasulullah tidak melaksanakannya. Dengan alasan jangan sampai kita ketika kita sholat menyamai sama orang yang menyembah keluar di matahari, gitu, ya, gitu. Ada mak sintu, ya, di depan, gitu. Kemudian ketika terbenamnya matahari, orang yang ada mak sintu itu menyembah lagi matahari. Nah, jangan sampai kita menyamai dengan mereka. Ya, jadi itu Rasulullah tidak mengatakan dan tidak mengerjakan itu. Ya, ba'da subuh sama ba'da asar. Kecuali nanti sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Tahu Pak sholat syuruk? Jadi habis sholat subuh, Bapak nih zikir, ngapain, baca Quran atau zikir. Ntar kira-kira 100 menit dari 100 menit dari subuh itu sholat syuruk Bapak. Gitu. Ya contoh kan sekarang jam 6 nih. Ya kan? Jam 6. Gitu. Nah jam 6 pagi Bapak sholat syuruk. Ya 2 rakaat. Niatnya bukan sholat sunat syuruk, bukan. Sholat sunat isyraq. Ya bukan syuruk, sholat sunat syuruk bukan. Ya sholat sunat isyraq. Aku sholat sunnah isyraq. Isyraq itu maksudnya apa? Ya sebelum sholat duha, pokoknya habis subuh nggak ada sholat baqiyah, nggak ada. Entah kalau matahari udah keluar, namanya syuruk. Kalau fajar kan matahari belum keluar, dan subuh matahari belum keluar. Nah kita nih setelah itu kira-kira 100 menit dari subuh itu boleh Bapak sholat isyraq. Ya, sholat isyraq berbulan sholat duha enggak?
isyraq. Sholat isyraq itu sholat daripada pembuka siang. Pembuka siang. Kalau sholat witir, sholat penutup malam. Itu jadinya di pagi-pagi kita buka, malamnya ditutup. Itu namanya witir. Nah, apa manfaatnya? Bapak sholat witir. Ya, jadi dinyatakan orang soleh itu, ciri-ciri orang soleh tidak meninggalkan sholat witir setiap malam. Gitu. Kalau bapak pengen dinyatakan bapak termasuk orang soleh, jangan tinggalin witir setiap malam. Biar 3 rakaat atau 1 rakaat, tapi jangan setiap malam berturut-turut 1 rakaat yang itu makruh. Ya, jadi 3 terawih, habis terawih kan witir. Jangan 3 gitu kan. Nah, kalau sholatnya bapak nggak sempat tuh, udah terlalu ngantuk, udah capek, habis sholat dia bisa sholat witir 1 rakaat. Ya, tapi jangan setiap malam 1 rakaat. Itu hukumnya makruh. Kalau setiap malam sholat witir 1 rakaat makruh. Itu 1 rakaat aja makruh, jangan mati lagi enggak. Tahu? 1 rakaat setiap malam sholat witir 1 aja setiap malam. Makruh, bagaimana enggak sholat witir? Makanya saya biasa ya, habis sholat isya sholat witir 3 rakaat. Gitu. Jadi penutup sholat penutup malam itu namanya witir. Adanya di setelah sholat isya. Kalau ada waktu habis sholat isya nggak sholat witir, kita habis sholat tahajud. Kalau bangun tahajud, kalau bangun mincing doang. Kan saya tiap malam bangun malam. Iya, ngapain? Kencing. Tahajud. Tiap malam bangun malam. Wih, hebat. Kencing doang. Enggak. Habis sholat isya, ba'diyah isya, atau habis sholat isya, sholat hajat. Habis sholat hajat, bapak mau sholat tasbih. Habis sholat tasbih baru dengan sholat witir. Habis sholat witir tidur. Tidur, bangun tidur, gosok gigi. Bangun tidur, sholat tahajud. Itu nggak usah ditutup dengan witir. Kan tadi waktu isya sholat witir. Ya. Kalau tadi habis sholat isya, sholat hajat, sholat tasbih, nggak pakai witir, ntar bapak malam tahajud. Habis tahajud ditutup dengan witir. Kita gitu. Jadi jangan 1 malam itu ada 2 kali witir. Di sini ini tulisannya cuma ini doang, soalnya doang. Tadi udah dijelasin. Ya, jadi al-fi'lu usalli wa ta'yini zuhran wa asran wal fa'iyatu fardhan. Tadi udah dijelasin. Tidak ada yang tahu. Pahalanya Ustaz? Enggak boleh. Pahalanya apa? Pahalanya sholat isyraq. Barang siapa yang setelah sholat subuh, kemudian dia tidak beranjak dari tempat sholatnya, tetap bapak sholat ini nih. Kemudian udah di sini aja deh, nggak kemana-mana. Bapak zikir atau baca Quran. Setelah pas kelihatan udah terang, jam 6, bapak sholat isyraq, ya sholat suruh. Itu pahalanya pahala haji dan umroh mabrur. Tuh, pahalanya dia, pahala haji dan umroh mabrur. Ya, nggak keaduan. Ya, kalau tiap hari bapak selama sebulan berarti 30 kali haji umroh. Dia kalau setiap hari gitu dia. Jadi ciri-ciri orang yang soleh tidak meninggalkan sholat witir dan isyraq. Gitu. Begitu kalau kita pengen jadi orang yang soleh. Nah, iya, kalau bapak nggak kemana-mana, ya mau mengejar pahala haji ada umroh. Sekarang umroh haji 35 juta.
Ya, kita nggak menyebut 25 juz sholat isra. Ya kan? Ya, gitu. Tapi perhitungan lantar dagangan saya harus laku pagi-pagi. Ya, udah dapat 30 juta. Ya, perhitungan cuma sekali doang. Hah? Sholatnya nggak tenang, betul deh. Ada masa isra. Sholatnya khusyuk. Ya, bisa Pak, nggak di sini Bapak jalan sampai di pasar ada musola, ada masjid, ada sholat isra di sini. Gitu. Contohnya Pak, Bapak sholat id di lapangan, ya, sholat id di lapangan. Contohnya saya nih, kalau lagi pas ada khutbah id di lapangan, ya kan, bukan di masjid. Itu pas sampai saya sholat isra, sholat sunat al isra. Ya, orang lain bingung. Ada yang nggak tunjuk sholat apaan ya? Ayat masjid bukan? Ya kan, bukan masjid. Ayat lapangan, ya ada. Ya kan, ayat jalanan nggak ada juga. Itu sholatnya isra. Gitu. Kita udah berangkat dari tempat duduk. Hah? Udah pindah dari tempat duduk. Jadi maksud saya nih, kalau bapak nggak kemana-mana, gitu. Jadi di sini. Nah kalau bapak jalan kemana, boleh nggak di sini, itu pahalanya beda. Gitu. Nah, pahalanya beda. Enggak. Iya gitu. Aktivitas ya, jam 6 itu sholat isra boleh. Enggak apa-apa itu. Yang penting maksudnya dia tetap di sini. Ya umpamanya aduh, saya pengen kencing, masa nanya kencing? Dan kata prostat, itu kencing aja dulu. Ya balik lagi, wudhu balik lagi. Duduk lagi di tempat yang di sini juga. Kalau sebelum subuh, tapi masih ada waktu 10 menit. Sebelum subuh ada waktu 10 menit. Nah, sholat tahajud, apa itu masih bisa? Bisa. Ini batas waktu. Batas waktunya kalau udah azan. Iya, ya azan. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Jadi gini, sholat sunnah isra abdulnya itu, ya memang siapa yang habis sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat sholat subuh itu, ya maksudnya di sini nih. Kadang-kadang duduk, nggak beranjak lagi dia zikir, baca Quran, dia apa, kemudian dilanjut dengan sholat isra itu pahala haji dan umroh. Ya, hah? Batas apaannya? Bacaan suratnya, kuliah betul. Kan gampang tuh, ya kan? Gitu. Nggak usah ngebet Yasin, Al-Quran nggak ada. Ya kita tuh kuliah sama guru. Hingga diharuskan surat pertama. Diharuskan misalkan harus surat ini. Oh enggak. Pokoknya kuliah betul belajar. Ya yang gampang aja. Ya, itu kan orang kan mau aktivitas. Ya kan kalau usah ada puluh 20 ayat. Pergi ini nungguin, Pak Ansor gitu pula. Gitu. Tapi besok apa? Nggak lagi. Gue pengen haji umroh ini. Gitu. Emang udah kayak enak belum? Itu mengajar pahalanya. Ya Pak ya, kira-kira cukup nih Pak. Insya Allah akan datang karena ini kita sholat isya, di sholat isya dari sini kita ada acara. Allah al-Misal al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.